Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Bu. Oke, sebelum pelajaran kali ini kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya nanti pembelajaran kita berjalan dengan lancar. Al-Fatihah. Oke, baik. Di minggu lalu kita membahas tentang apa? Ya, untuk sekarang pertemuan kali ini kita membahas tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Dimana kita sudah tahu bersama ya, kita sudah tahu bahwa iman kepada kitab-kitab Allah itu termasuk dari rukun iman yang ketiga. Iman kepada kitab Allah itu berarti bahwasanya kita itu meyakini dengan sepenuh hati dalam diri kita, dalam hati kita, bahwa kita percaya akan adanya kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah, yang diwahyukan oleh Allah kepada para nabi dan rasul. Oke, seperti itu ya. Kemudian dalam pertemuan nanti dalam pertemuan ini Ibu akan memberikan kalian tugas. Nanti Ibu bagi ke dalam 4 kelompok, yang mana nanti kelompoknya ini ya satu baris satu kelompok, ini juga satu kelompok dan satu kelompok. Jadi 4 ya. Dimana nanti setiap kelompok akan mendiskusikan tentang materi yang akan Ibu berikan. Untuk kelompok pertama, materinya tentang macam-macam kitab Allah beserta nabi atau rasul yang diwahyukan. Untuk yang kedua yaitu tentang dalil nakli, tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Untuk yang ketiga yaitu nanti membahas tentang ciri-ciri orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah. Kemudian yang keempat nanti membahas tentang hikmah dari perbuatan beriman kepada kitab-kitab Allah. Sudah paham semuanya? Paham. Oke, baik. Nanti Ibu akan bagikan kertasnya. Nanti kalian buat peta konsepnya masing-masing. Kemudian perwakilan satu anak untuk maju ke depan menjelaskan tentang materi tersebut. Ini kertasnya, silakan. Jadi nanti Ibu kasih waktu sekitar 15 menit kalian berdiskusi sama kelompok kalian masing-masing. Kemudian nanti untuk presentasinya Ibu kasih waktu per tiap kelompok sekitar 3 menitan. Bisa dipahami semuanya? Baik, Ibu rasa waktunya sudah cukup untuk kalian berdiskusi dengan kelompok kalian masing-masing. Sekarang waktunya dipresentasikan. Setiap kelompok ada perwakilan satu untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Oke, untuk kelompok yang pertama maju yakni dari kelompok macam-macam kitab Allah. Silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang macam-macam kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril sebagai mukjizatnya, di mana saat kita membacanya bernilai ibadah. Itulah keempat kitab-kitab Allah yang wajib kita imani, yang wajib kita yakini keberadaannya. Namun Al-Qur'anlah sebagai penyempurna dari ketiga kitab sebelumnya tersebut. Maka patutlah kita berpedoman kepada Al-Quran dalam menjalankan kehidupan kita sehari-hari. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Oke,
perwakilan dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang dalil naqli tentang beriman kepada kitab-kitab akhirat. Jadi banyak sekali dalil naqli yang menjelaskan tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Maka sudah patutlah kita sebagai seorang muslim meyakini adanya kitab-kitab Allah tersebut. Baik, terima kasih, itu dari kelompok kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 yang akan menjelaskan tentang ciri-ciri orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah. Banyak sekali ciri-ciri orang yang beriman kepada kitab Allah. Namun di sini saya akan menjelaskan 3 bagian kecilnya. Yang pertama, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya sesuai yang termaktub dalam Al-Quran. Jadi, orang yang sudah beriman kepada kitab-kitab Allah, maka dia itu merasa bahwa apa yang ada di dalam Al-Quran itu benar. Jadi dia mempercayai Al-Quran, maka dia semakin giat dalam melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Kemudian yang kedua, berusaha memperbaiki bacaannya dengan mempelajari ilmu tajwid. Jadi orang yang sudah percaya akan adanya Al-Quran, maka dia semakin mempelajari Al-Quran, baik itu tentang bacaannya, baik itu tentang isi kandungannya, tajwidnya, makhraj hurufnya, dan apapun yang ada di dalam Al-Quran itu, dia itu merasa semakin tergugah untuk belajar. Kemudian yang ketiga, yaitu tunduk kepada hukum yang ada di kitab suci dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Jadi jika seseorang itu sudah percaya akan adanya Al-Quran, dia sudah meyakini bahwa Al-Quran itu ada, bahwa Al-Quran itu benar, maka apapun permasalahan yang ada di hidupnya, apapun permasalahan yang ada di dalam kehidupannya sehari-hari, dia itu didasarkan dalam Al-Quran, dalam mengambil hukumnya, dalam mengambil kesimpulannya. Jadi dia sudah tidak merasa kebingungan lagi, tidak merasa bahwa jadi dia itu sudah punya jalan keluarnya, sudah tahu solusinya seperti apa, karena dia berpegang teguh pada Al-Quran tersebut. Dia tahu, dia percaya bahwa semua permasalahan, semua kehidupan kita itu sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Jadi itulah ketiga contoh dari orang yang beriman kepada kitab-kitabnya, yakni pada Al-Quran. Seperti itu. Jadi patutlah kita sebagai seorang muslim untuk mempercayai akan adanya Al-Quran. Jadi kalau kita sudah percaya pada Al-Quran, maka kita juga menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman hidup kita. Seperti itu. Itu dari saya, dari kelompok 3, tentang ciri-ciri orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah. Bila ada kurangnya, bila ada salahnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok terakhir, kelompok 4, akan menjelaskan tentang hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. Seperti yang sudah dijelaskan kelompok selanjutnya tadi, tentang bagaimana ciri-ciri orang yang beriman kepada kitab Allah. Ini lebih ke hikmah dari perbuatan yang dilakukan orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah yang sudah dijelaskan dalam kelompok 3 tersebut. Saya di sini juga, kami di sini kelompok 4 juga memberikan sebagian contoh, yaitu 3 contoh hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. Untuk yang pertama, hidup menjadi tertata karena adanya hukum yang bersumber pada kitab suci. Jadi orang yang beriman kepada kitab Allah, maka dalam menjalani kehidupannya itu tertata, itu sudah tahu arah gitu, tahu arah mana yang benar, mana yang salah, mana yang harus dilakukan dan mana yang harus ditinggalkan. Kemudian termotivasi untuk beribadah dan menjalankan kewajiban-kewajiban agama. Jadi orang yang beriman kepada kitab Allah, orang yang beriman kepada Al-Quran,
itu, maka dirinya itu semakin giat untuk beribadah, semakin giat untuk melakukan perbuatan baik, karena dia tahu dia jika dia melakukan suatu kesalahan, suatu perbuatan yang dilarang dalam Al-Quran, itu akan membuat dia itu berdosa. Jadi dia udah tahu. Makanya hikmahnya, jadi dia itu semakin termotivasi, semakin semangat dalam beribadah. Kemudian yang ketiga yaitu terjaga ketakwaannya dengan selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Seperti yang sudah dijelaskan kelompok tadi, bahwa orang yang percaya kepada Al-Quran, maka dia akan menjauhi semua larangan Allah dan menjalankan semua perintahnya. Hikmahnya pula, dia semakin terjaga dalam hal tersebut, semakin istiqomah karena dia itu mempunyai keyakinan bahwa adanya kitab suci Al-Quran itu sebagai pedoman hidupnya, sebagai jalan dalam menuju akhiratnya. Sekian dari kelompok 4. Apabila ada salah, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu rasa cukup sampai di sini. Ibu kira semuanya sudah paham ya tentang materi kita hari ini, karena teman-teman juga sudah menjelaskan dengan peta konsepnya secara jelas. Oke, terima kasih. Semoga pelajaran kita kali ini bermanfaat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.